Hai hai, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas mengenai reproduksi hewan invertebrata dan juga hewan vertebrata. Selamat menyaksikan. Nah, ini merupakan salah satu hewan invertebrata dari kelas Mollusca, yaitu siput dengan nama ilmiah Achatina fulica. Perlu teman-teman ketahui bahwa siput ini memiliki kelamin ganda. Namun, meskipun berkelamin ganda, siput tidak dapat melakukan perkawinan sendiri. Artinya, masaknya sperma ke dalam sel telur tidak bisa bersamaan. Nah, dalam proses reproduksinya, siput mengeluarkan bau-bauan yang menarik pasangannya. Masing-masing siput akan melemparkan gumpalan kalsium karbonat yang disebut dengan love dart. Love dart ini ditembakkan ketika tubuh sepasang siput masih saling menempel. Nah, love dart akan mengeluarkan sperma yang kemudian akan membuahi sel telur yang dihasilkan siput pasangannya. Dengan demikian, kedua siput tersebut sama-sama dibuahi. Proses pembuahan berlangsung selama 12 jam. Siput akan menaruh telurnya dalam jangka waktu 2 minggu setelah pembuahan. Siput biasanya menaruh telur-telur mereka di batu. Satu ekor siput saja bisa mengeluarkan sampai 100 telur dalam satu waktu. Wow, banyak juga ya. Nah, telur yang menetas dan akan menjadi bayi siput kisaran 2 hingga 4 minggu kemudian. Nah, di sini ada salah satu contoh hewan invertebrata lainnya dari kelas Echinodermata. Mungkin teman-teman sudah tahu apa namanya. Ya, benar banget. Ini merupakan salah satu hewan yang berada di film animasi SpongeBob. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa bintang laut ini mampu melakukan regenerasi yang tinggi. Bintang laut dapat menumbuhkan kembali lengan yang hilang dan bahkan dengan patahan lengan yang mengandung madreporid dapat tumbuh bintang laut secara utuh. Bintang laut berkumpul dalam kelompok untuk bereproduksi yang meningkatkan kemungkinan sperma dan telur saling menemukan satu sama lain. Bintang laut memiliki organ seksual atau gonad di setiap lengannya. Selama musim kawin, gonad jantan terisi dengan sperma dan gonad betina terisi dengan sel telur. Saat bintang laut bertelur, jantan mengeluarkan sperma dan betina mengeluarkan sel telur dalam jumlah yang besar. Reproduksi secara seksual yang dilakukan oleh bintang laut terjadi melalui pembuahan sel telur oleh sel sperma yang terjadi secara eksternal, artinya terjadi di dalam air. Hasil pembuahan akan tumbuh menjadi larva mikroskopis yang lengannya bersilia disebut sebagai Pluteus. Pluteus akan mengalami metamorfosis menjadi bentuk seperti bintang laut. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai reproduksi pada hewan vertebrata. Salah satunya adalah merpati. Perilaku dari jantan menampilkan diri mereka dengan terengah-engah atau mondar-mandir di sekitar merpati betina. Betina membawa merpati jantan yang diinginkannya sebagai pasangan dengan memasukkan paruhnya ke dalam paruh jantan. Betina menggerakkan ekornya ke samping dan jantan berada di belakangnya. Kedua merpati memiliki tonjolan kecil yang dikenal sebagai tonjolan kokakal. Merpati menyentuh tonjolan satu sama lain dan inseminasi terjadi secara cepat. Merpati jantan mengalami ejakulasi dalam waktu setengah detik setelah menaiki dan menyentuh merpati betina dan spermanya memasuki saluran reproduksinya. Kebanyakan burung jantan
termasuk merpati, tidak memiliki organ seks eksternal. Merpati jantan memiliki 2 testis bagian dalam yang membengkak selama musim kawin dan menghasilkan sperma. Merpati betina hanya memiliki 1 ovarium, meskipun ada 2 ovarium pada dahat embrioniknya. Ovarium mengandung semua sel telur yang dibutuhkan betina untuk bereproduksi seumur hidup. Ovarium ini terhubung ke saluran telur yang membengkak dengan adanya sel telur yang telah dibuahi. Saluran reproduksi wanita adalah saluran kompleks yang mencakup corong yang menampung sel telur yang telah bereproduksi. Sperma jantan membawahi sel telur di corong saluran telur. Nah, telur bergerak melalui jalur reproduksi wanita, mendapatkan zat dan nutrisi dan cangkang terbentuk. Telur kemudian disimpan di dalam rahim betina sampai diletakkan. Perkawinan pada kodok. Kodok kawin dengan si jantan menindih tubuh betina di punggungnya. Perkawinan pada kodok dan katak ini disebut sebagai aplexus. Jantan berukuran lebih kecil dibandingkan dengan betina dan berwarna lebih gelap. Jantan akan terus digendong betina hingga proses bertelur selesai. Proses kawin dan bertelur ini bisa berlangsung berjam-jam. Pembuahan terjadi di luar tubuh atau bisa disebut sebagai pembuahan eksternal. Betina ini akan mengeluarkan telur, sedangkan jantan akan mengeluarkan sperma. Sperma akan membuahi telur di dalam air. Telur yang dikeluarkan berjumlah ribuan. Telur kodok tersusun saling menyambung seperti tasbih. Telur tersebut berwarna coklat dan akan dibungkus dengan selaput pelindung tipis. Kemudian, telur akan membentuk seperti panjangnya tasbih dan terbungkus selaput. Telur yang sukses dibuahi sperma akan berwarna coklat, sedangkan kalau gagal berwarna putih. Telur tersebut akan menetas selama sekitar 1 minggu. Kodok berani bertelur di kolam yang ditinggali oleh ikan, karena telurnya dilumuri zat kimia yang membuatnya tidak enak dimakan ikan. Nah, kemudian telur akan menetas nih menjadi kecebong. Nah, kemudian ada salamander. Salamander betina datang dan mengumpulkan sperma dengan bibir kloakanya. Fertilisasi akan terjadi dalam saluran reproduksi betina. Tapi telur-telurnya akan diletakkan sepanjang tepi sebuah aliran sungai atau lingkungan yang lembab agar berkembang. Salamander jantan berusaha menarik perhatian betinanya dan kemudian mulai menghembus sekresi kelenjar ke arah betina dengan mengibasi ekornya. Sekresi ini menyebabkan betina mendekati jantan. Deposito jantan yang di dalamnya terdapat spermatopore ke dalam air di samping betina, dan betina membawa sperma tersebut ke dalam tubuhnya melalui kloaka. Setelah di tubuh betina, sperma disimpan dalam kantong internal yang disebut sebagai spermatheca, dan telur kemudian dibuahi ketika mereka melalui kloaka. Nah, telur akan dilindungi oleh membran beracun seperti gel. Dalam beberapa spesies salamander, telur dibuahi kemudian dikeluarkan oleh betina dan menetas secara eksternal. Pada spesies lain dari salamander ini, telur tetap dalam tubuh betina dari 3 minggu sampai 2 tahun. Nah, musim kawin umumnya berlangsung antara Desember hingga Juni. Salamander menetas dari telur menjadi larva yang hidup di air, lalu akan menumbuhkan kaki, dan akhirnya jadilah salamander dewasa. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.